Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Gema Ramadan. Saya merupakan mahasiswa UT Luar Negeri Jepang dengan NIM 0569877779. Pada kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pertama, kita buka database yang sudah kita buat saat di tugas 2. Lalu kita akan melakukan add routine. Sini kita akan membuat routine commit di mana ada transaksi pertama. Lalu kita akan memasukkan kode commitnya, perintah commit di sini. Setelah selesai, kita akan kirim. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan eksekusi rutin yang telah kita lakukan. Di sini sudah berhasil rutin yang telah kita buat. Setelah dieksekusi, berhasil memasukkan data baru di mana ada pasien dengan ID 5 dengan nama Tito, alamat pelere, jenis kelamin laki-laki. Untuk selanjutnya yaitu rollback. Kita akan membuat rutin baru di sini, new rutin, transaksi 2. Lalu kita akan memasukkan perintah rollback di sini. Lalu kita akan kirim. Setelah selesai membuat rutin yang kedua, lalu kita akan melakukan eksekusi pada rutin yang kedua. Pada rutin kedua ini, ID 5 dengan nama Tito tetap namanya Tito, tidak berubah menjadi Tony seperti perintah yang kita tulis. Kenapa? Karena di sini kita melakukan rollback. Jadi rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi pada saat kita memberi perintah untuk mengubah nama pasien menjadi Tony pada ID pasien nomor 5, kita melakukan rollback di sini. Jadi perintahnya digugurkan. Perintah sebelumnya digugurkan oleh rollback. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membuat checkpoint. Kita buat transaksi yang ketiga. Lalu kita masukkan perintah untuk checkpointnya di sini. Di sini kita memasukkan 3 data, yaitu ID pasien dengan ID 6, ID 7, dan ID 8. Kita akan coba kirim. Setelah berhasil dikirim, kita akan mengeksekusi perintah checkpoint tersebut. Di sini sudah masuk ID yang kita inputkan pada perintah sebelumnya. Tapi di sini hanya masuk ID 6 dan ID 8. Kenapa seperti itu? Itu bisa terjadi karena pada perintah ini kita memasukkan ID 6, lalu pada ID 6 ini kita memasukkan save point. Dan perintah berikutnya yaitu kita memasukkan ID 7, tetapi kita melakukan rollback di sini. Jadi rollback kan berfungsi untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan. Tetapi di sini ada keterangan rollback
sampai ke save point nomor 1. Jadi rollback ini hanya berfungsi atau bertugas melakukan rollback atau menggagalkan perintah dari sebelum rollback sampai ke save point. Jadi si ID nomor 6 ini tetap masuk karena dia berada pada save point nomor 1. Seperti itu. Berikutnya kita akan membuat sebuah trigger, di mana trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Karena untuk menjalankan trigger kita butuh beberapa tabel tambahan, maka di sini kita akan membuat tabel tambahan. Kita telah membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Setelah membuat tabel yang baru, kita akan merelasikan tabel yang baru dengan tabel sebelumnya. Di sini kita buat relasi yang baru. Setelah selesai merelasikan, kita akan membuat triggernya. Tetapi sebelum membuat triggernya, kita akan menginput data obat terlebih dahulu. Kita masuk ke tabel obat, lalu kita akan input datanya. Kita akan memasukkan ID obat di sini, kode obat, nama obat, harga, dan juga stok. Berikutnya kita akan menambahkan lagi obat yang kita perlukan. Lalu kita akan kirim. Setelah selesai ditambahkan, kita lihat tabel obatnya sudah ada di sini. Kita punya stok sekitar 35 obat di sini. Setelah kita membuat list obat, kita akan membuat trigger. Kita akan klik trigger di sini. Lalu kita akan create new trigger. Lalu kita akan isikan perintah di sini. Lalu kita kirim. Setelah selesai, kita akan mencoba pembelian transaksi. Kita akan lihat dulu stok sebelumnya 10, 20, dan 5. Lalu kita akan melakukan pembelian di sini. Kita akan membuat satu ID transaksi untuk pasien bernama Asep. Kita akan melakukan pembelian obat betadine sebanyak 3 buah dengan harga 21.000. Lalu kita kirim. Sudah selesai pembelian, kita akan melakukan pengecekan obat, stok obat pada tabel obat. Di sini sudah berkurang stoknya, yang tadinya 5 menjadi 2 buah. Jadi praktek kita kali ini sudah selesai. Sekian dari saya untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.